Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'dah. Para alim ulama, para kiai yang saya hormati, ya, terima kasih sekali atas undangan, ya, senang sekali bisa ketemu membahas masalah menyangkut nasib umat Islam tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh Al-Ma'murah, di seluruh bumi. Dan ini memang rumit, sampai sekarang itu tidak selesai, memang tidak selesai. Karena itulah memang harus dibahas, menyangkut nasib umat Islam tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh Al-Ma'murah, di seluruh bumi. Sampai sekarang masih banyak yang gamang menerima negara bangsa. Ada Hizbut Tahrir tidak menerima, bahkan yang sepertinya itu sudah negara bangsa masih tidak menerima disebut sebagai negara bangsa, seperti Saudi. Saudi itu jelas-jelas negara bangsa, namanya aja As-Saudiyah, itu kan sudah bangsa. Bahkan tidak bangsa, itu klan, Qabilah, itu negara Qabilah Saudi namanya. Tapi itu nggak ada itu sebetulnya bangsa Saudi itu Qabilah, ya. Ada. Tapi mereka kalau disebut kebangsaan mengharamkan itu. Ya sebetulnya ya itu tidak hanya. Mending Indonesia mewakili seluruh klan, itu hanya klan satu semuanya disuruh menerima, namanya As-Saudiyah. Itu kalau misalnya Indonesia itu namanya itu Ad-Daulah Al-Jawiyah, tetapi disuruh ada klan-klan Saudiyah, kan betapa rumitnya itu, rumit sekali itu. Di Sarang, karena di pondok kami di Al-Anwar 3 itu juga ditanya, Indonesia itu kafirnya kafir apa? Ada yang harbi ma'adzimah, harbi ma'adzimah, ada yang ahlul ahdi bila qaidin, macam-macam namanya itu. Mumet itu itu indalla ala syai'in fa innahu yadullu ala mumatihi. Saking tidak ada padanannya di dalam fikih-fikih secara teks, itu enggak ada padanannya apa yang terjadi di dunia modern ini. Makanya kalau bagi yang tidak berani menganggap diri sebagai mujtahid dalam tanda kutip, itu ya pasti mumet itu. Ini mana nasnya ini? Tapi kalau jadi mujtahid ya enak, bikin-bikin sendiri. Kalau sudah saya jadikan teks ya itu sudah nas namanya, itu kan penak. Kalau nyari padanannya dalam Fathul Qori, Fathul Mu'in yang umat-umat itu enggak ada padanannya itu. Enggak ada padanannya. Dunia modern itu enggak ada. Saking mumetnya itu. Ya, baik. Nah, saya akan bicara yang apa? Ya, semoga runtut, walaupun itu sulit runtut karena pembahasan ini sangat-sangat panjang. Tidak sebagai kesimpulan, tetapi menyampaikan betapa rumitnya ketika membahas jizyah. Di Indonesia enggak ada jizyah. Kalau itu disebut zimmah mestinya ada jizyahnya, tapi kok enggak ada.
Kalau misalnya ditanya kamu ini tetap namanya zimmah naqis jizyah, itu ya mungkin pokoknya betapa atau rumit itu. Baik. Nah, dalam itu apa namanya yang saya ini kutip-kutip itu ya, al-qaumiyatu zatuha itu ya, maksudnya itu qaumiyah itu sendiri tanpa melihat unsur yang lain. Qaumiyah itu sendiri tanpa melihat qaumiyah sebagai sebuah negara, qaumiyah sebagai kesatuan politik. Qaumiyah itu sendiri itu ada dua, qaumiyah yang positif dan qaumiyah yang negatif. Qaumiyah yang positif itu yang apa? Yang itu zahirah fitriyah ijtimaiyah lughawiyah. Kalau orang Jawa itu ya seneng sebagai orang Jawa, kalau orang Batak ya mesti saya Batak, kalau orang Arab ya seneng Arab, nek di nyek Arabe ya mesti ngamuk, wong Jawa ya nek di nyek Jawane ya ora gelem. Itu namanya ya fitri. Ijtimaiyah secara sosial seperti itu. Wong Jawa ya nek nikah ya pengen karo wong Jawa, nikah karo wong Arab ya mumet. Meneh nikah karo wong Afrika ya mumet, ya kan, ya istimaiyah begitulah. Itu kan ya sah-sah saja. Lughawiyah ya sama. Nah yang seperti ini itu boleh enggak? Ya normal ya boleh lah. Boleh. Yang kedua itu al-qaumiyah al-asabiyah, yang kalau menyebut dirinya Jawa itu sambil memicingkan mata terhadap Madura, memicingkan mata dengan yang lainnya, ya itu yang nggak boleh. Itu namanya asabiyah, fanatisme itu. Kalau menyebut Indonesia itu sambil mari ganyang Malaysia, itu kan, nah itu yang mulai ada fanatisme. Nah ini yang, nah makanya, kalau ada hadis yang melarang qaumiyah, itu artinya qaumiyah yang asabiyah. Man da'a ila asabiyatin laisa minna man da'a ila asabiyatin. Itu yang nggak boleh. Makanya kadang-kadang kebablasan orang-orang yang anti qaumiyah itu. Negara bangsa itu haram, laisa minna man da'a ila asabiyatin. Negara Amerika sah apa enggak? Haram itu. Man da'a laisa minna man da'a ila asabiyatin. Indonesia enggak ada itu agama menjelaskan negara Indonesia itu bagian dari asabiyah. Kita enggak asabiyah. Cinta saya kepada Indonesia itu kalau Indonesia kalah main bola ya tetap aja ya diterima lah. Ya, kalah ya mau gimana lagi. Tapi kalau sudah asabiyah itu TV saya lain itu menang ya, itu yang mulai bermasalah itu. Yang lain, kamu lihatnya TV di mana itu? Gitu kan? Ada itu yang saking seneng itu sudah mulai bermasalah. Baik. La yuharibu al-Islam al-fitrah. Islam itu tidak pernah memerangi yang fitri. Yang benar adalah Islam itu mengatur fitrah. Nggak ada Islam kok memerangi. Agama itu sudah awal itu mengatakan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Al-Islam dinul fitrah, diumumkan betul. Ya kan? Fitrahnya manusia itu ya senang sama duit, itu ya kan. Makanya senang duit itu gimana ya, enggak kebablasan ya, enggak apa-apa. Tapi kalau mulai kebablasan, nah itu yang mulai masalah. Nah, tapi orang Islam itu ada yang enggak senang duit, ya repot itu. Akhirnya ya kalau ada apa-apa itu ya duitnya minta orang lain. Saya nggak tahu itu Kudus itu kok pabriknya miliknya orang lain semua, itu mungkin orangnya itu nggak senang duit semuanya itu.
Ya. Istri ya senang, namanya istri ya kan. Yang nggak boleh itu kan kalau senangnya sama istri itu kebablasan sampai mau jamaah saja itu izin sama istrinya, boleh nggak saya jamaah ini? Jangan mas, di sini saja. Ya udahlah saya tanggap jamaah. Lah itu mulai kebablasan. Itu yang tapi bahwa cinta sama istri, saya sebagai Jawa cinta sama Jawa, ya nggak masalah. Memang saya orang Jawa kok nggak cinta sama Jawa, itu gimana? Wong yang Arab aja seneng sama Arab, masa yang Jawa nggak boleh seneng sama Jawa ya kan? Yang Eropa ya seneng Eropa, ya begitulah. Yang penting nggak kebablasan, yang penting nggak masalah. Itu namanya fitrah. Jadi al-Islam la yuharibu al-fitrah, iya. Bahkan Islam dengan sengaja ada Jawa, ada Madura, ada ini, tujuannya memang biar saling berlomba-lomba untuk kepentingan kemanusiaan, untuk kepentingan Islam. Enggak masalah, itu tidak masalah. Kita bicara mengenai qaumiyah itu sendiri, belum dirangkai dengan nation state, belum dirangkai dengan yang kemudian menjadi negara bangsa, tapi bangsa itu sendiri yang kita bicarakan. Kita hidup itu ya karena ada bangsa. Kita hidup, satu-satunya makhluknya Allah yang hidupnya selalu mengolah adalah manusia. Di dunia ini nggak ada hidupnya yang mengelola, itu nggak ada. Natural semuanya, itu seluruhnya. Yang mengolah itu cuma manusia. Mangan, diolah. Dikei gedang ngono dene ora gelem, piye digoreng, digodhog, aja ketek. Orang mikir buka ya apa ya, nggak ada yang ngolah, nggak ada. Karena nggak mengolah, nggak menciptakan alat. Nggak mengelola. Mana ada hewan ngelola itu? Nggak ada. Nggak ada yang mengelola itu, nggak ada. Tapi manusia itu mengelola. Semua mengelola. Ya wajah yang rapat ayu dikelola ben rada ayu, ya kan? Muncul bedak. Coba yang lain nggak ada bedak itu, nggak ada. Mengelola. Dan akibatnya apa? Nggak bisa hidup sendiri. Akibatnya itu nggak hidup sendiri. Karena saya butuh pakaian. Oh, butuh uang piro iki, bos pirang wong sing gawe iki. Ono kancing, ono mangan, butuh piring, butuh sendok, bungkur, bos apa sing gawe? Aku ya ora ngerti. Coba ketek, ora butuh apa-apa. Angger ono iki pangan, ora butuh, dene urip dhewean ora masalah. Menungso urip dhewean. Oh. Anjuk piye? Anjuk piye? Oh, no, gak iso. Karena itulah ada yang namanya bangsa. Kowe duwe apa, aku duwe apa, kene duwe apa, ayo barteran. Dan tujuan manusia itu bisa baik itu kalau begini. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kowe ape maro masjid, pakaian sing apik. Iku nek ora ono bangsa, oh gak jadi, ora jadi. Wong piye? Sing gawe sarung wong Yaman, sing gawe klambi wong, sing nandur kapas wong ndi, sing nandur sapa ngono. Dhewean khudzu zinatakum, piye carane iki? Ora tok. Lan delala sing iso gawe mobil iku kaya wong Jepang. Iku semasalah itu. Sehingga kita itu butuh orang Jepang. Delala sing gawe rokok, lah kok jarum. Cina, gawe kok Cina. Ya tapi enak ya. Gitu. Cina lah nek ngene iki ya enak. Ji Samsu. Butuh Madura, butuh. Karena itulah ada yang namanya su'uban wa qabail. Ketek. Gak butuh dene ketek Afrika, gak butuh.
kethek Indonesia ya kumpul kethek Indonesia ora butuh terus ana apa sapa iku mbok aku ora butuh kowe ngono menungso iku butuh itu makanya nggak bisa dihindari. Kowe pengen nyek sapa ya kan apa nyek Cina kok kena Cina iku piye wong kabeh teko Cina peniti Cina ya lho sampe ape tuku oleh-oleh teko haji nang Mekah made in Cina iki piye iki ya mumet ngono ape ngenek Cina piye ya iso marmer yang dibuat sujud seluruh dunia mara Mekah mbok marmer di Itali menawa duite ngedol iku tunggu bangun gereja mumet piye iya dan pemborongnya tahu nggak itu ya tahu ya itu dia ya kan itu mungkin apa jenis tuh kepala pembangunan apa jenenge pimpinan itu yang bangun tuh mungkin entah dari mana gitu ya padahal tulisannya arep maro Mekah niku nggih tulisane lil muslimin wal ghair muslim ndak kepala pemprone iku misalnya wong Itali masa apa dikeker tuh kalau aduh ngene ya ora pale ya melu mlebu mbek wis menenge aja kondo-kondo betapa rumitnya itu loh itu nah kita bisa melakukan Islam dengan baik tatahaqqaqu ghayatul jama'at fi itori ar-rabithah al-insaniyah kita itu bisa menjalankan Islam dengan baik itu pasti ada hubungan dengan kemanusiaan nggak bisa sendirian nggak bisa rumit nuktotani muhimmatani itu ya mungkin agak panjang tapi ya ini inna ikhtilala mafhumil muwatana fi baladin minal balad kana sababan fi qiyamil thawrat negara itu bisa berdiri dengan baik itu karo adil makanya sering disampaikan kafir dengan adil itu lebih langgeng daripada Islam tanpa keadilan iya sebagai sistem ya dalam buku-buku kita itu sebutkan negara kafir dengan keadilan itu lebih langgeng daripada negara Islam tanpa keadilan pasti mangan endok iku nikmat selama orang lirik sate endok mulai gak enak itu kapan? Nah jajar kalau daging karena dia merasa tidak adil kono kok endok terus kono kok sate aku kok endok ngono kan aku sarapan peng telu kok endok terus kono kok gentah-genti itu mulai nggak enak itu terjadi thawrat pemberontakan itu diantaranya penyebab utamanya adalah karena ketidakadilan itu harus adil itu pertama ya. Dan nanti akan kita kaitkan bagaimana kalau Indonesia itu tidak adil pasti nggak jadi Indonesia pasti nggak jadi Indonesia ya kira-kira gitulah kepastian itu kepastian menurut manusia ya bukan kepastian kepada Tuhan nek Gusti Allah ngersakno ya iso wae kono pancen gelem kok di engkok-engkok ngono gelem ya tapi itu kan tidak secara pikiran manusia itu enggak ini ya. Nah, yang kedua, innal kafir minal harakat al-islamiyah ahmalat mafhumal mu'atanah fakanat sababan fi tawridi al-fikri ad-da'ishi. Sebagian atau bahkan banyak gerakan-gerakan Islam itu tanpa dilandasi oleh pemikiran
kewarganegaraan, kebangsaan, dan akibatnya lahir gerakan-gerakan ISIS. ISIS itu kenapa lahir dan merusak? Itu karena dia tidak punya kewarganegaraan. Dia itu pokoknya di mana dia hidup itu tempatnya. Dekne kok diterima nang Irak, hidupnya di Irak. Baru ngerusak nang Irak, diterima nang Baghdad, nang Damaskus, ya moro Damaskus. Engko Damaskus wis ora diterima moro Indonesia, sing nrimo Indonesia moro Indonesia. Dia tidak peduli bahwa yang ditinggalkan itu saiki jadi berantakan. Dia nggak peduli. Kenapa? Karena saya bukan orang Indonesia. Amrozi itu dia tidak berpikir ketika mengebom itu, nggak pikir, karena dia diterimanya di situ. Enggak ketoke kok wis ora cocok, mau Malaysia. Lha iku mbok bom mbok tinggal iku piye? Ora nrimo aku, terserah. Nah, dalam kerangka berpikir modern, tidak punya kebangsaan itu justru mumet wong. Abu Bakar Ba'asyir itu tidak punya kebangsaan. Dhisik no Malaysia, moro Indonesia, dihukum. Saiki ben nanti. Saiki sepurun, alhamdulillah. Itu pasti kena dakwahnya orang NU itu. Nah, ini. Dan itu kalau nggak mau, oh repot. Dia tidak peduli Indonesia melarat apa sugih, gak peduli. Iku kok ditawari moro nggone Malaysia kene wae rene. Alhamdulillah ana sing nrimo. Nah, mungkin yang dhisik ngono isa rada memper. Kerangka modern yang seperti ini itu berbahaya. Berbahaya itu. Nah, mafhumul muatonah, ya. Muatonah itu apa sih konsepnya itu? Seluruh warga negara di depan hukum dan di depan negara adalah sama. Antara muslim dan tidak muslim sama. Antara kiai dengan tukang lotre podo. Ya, suaranya podo-podo siji nih. Nek moro nggone kecamatan podo-podo njaluk KTP nih. Kono ya dikai KTP, kene ya dikai KTP. Itu mafhumul muatonah. Formulir podo. Gak ono jenenge formulir kiai. Ya, khusus lewat sini. Itu enggak ada. Kalau ada itu karena menghormati. Tapi formulirnya bunyi kayak gitu itu. Enggak ada. Nggak ada itu formulir khusus presiden, nggak ada. Pokoknya itu sama. Nah, itu aja kalau sudah bakas fikihnya itu nanti mumet itu. Iki itu secara fikih piye ngene iki. No, mumet. Ini iki secara prinsip wong wedok nyalon presiden oleh apa ora? Ya oleh. Podo. Kalau misalnya ada fatwa yang kemudian mengharamkan, nek wis dadi apa-apa. Biasanya terus jawabin nek santri seperti tadi itu, ya SBY meneh darurat. Nah, gitu. Jadi gimana? Makanya jangan banyak hidup terlalu darurat. Nanti banyak daruratnya itu. Mumet itu. Khofifah jadi apa? Gubernur, ya. Wong piye wong muslimat yo menang iku piye jal. Apa mbok ora mbok sahno, tambah mumet meneh. Tidak sah kecuali proposal yang diberikan. Nah, itu malah mumet meneh. Itu. Nah, itu konsep muatonah itu seperti itu. Dan ini konsep modern semua begitu, semua begitu. Tidak hanya di Indonesia, ini juga ada di England, juga ada di Amerika. Makanya Muslim bisa enggak menjadi wali kota di England? Sekarang wali kotanya Muslim.
Ya, selama dia warga situ boleh. Makanya kalau kemudian negara itu, Indonesia bilangnya, misalnya Indonesia ini gubernur khusus muslim, itu di dunia itu kalau ngomong itu nggak penak. Enggak moro England delok le Pak, iki muslim lho Pak, aku nggunaku mbok kono lho to Pak, wong keluargamu ora tak kenekno. Itu kalau kita itu hidup di dunia internasional, itu ngomongnya itu keluar, lidahnya itu. Contohnya Kordowi itu yang memberi fatwa bagaimana hukumnya Qatar ada gerejanya. Sing olehno sapa? Ya Kordowi. Lah kenapa? Lisane iku apa ngomong ora iku kelu. Kenapa? Dene njaluk gereja nenggone Roma. Masjid. Heeh, njaluk masjid nang kono. Diolehi. Terus wonge teko, "Pak, nyuwun nggih. Jenengan pun kula paringi." Apa ngomong gak iku terus. Oh, jule iki khusus. Ngono aku yen kono khusus Pak ya. Ngono dene iku. Dunia internasional itu. Itu. Sekarang itu masalahnya fikihnya itu loh. Nah, makanya itu. Ya tentu pertemuan ini tidak hendak mengatakan malah itu hukumnya nanti ridho bisyai, ridho bimayan syau'anhu. Ono barang ono wangel hukumnya karena terus macem-macem. Terus niku macem. Dan itu kalau diterus-teruskan tambah mumet. Piye nek aku tuku saham Samsung tak tuku, kan ya seneng wong Islam ujuk-ujuk punya apa namanya saham Samsung 56%. Kan gua ya pondok ini didanai oleh Samsung. Oh gitu, itu muslim. Tapi permasalahannya Samsung itu sing nyekel ya Baba, Vatikan ya nyekel Samsung. Ada tinggal ngaji apa jenenge, Pak saya mau beli Samsung untuk apa? Ini pengajian saya, pengajian Kristen maksudnya. Terus pengajian kitab apa? Injil di mana di ini? Didanai di Vatikan, disiarkan dengan menggunakan perangkat Samsung, gitu. Nah, terus piye ngedol Samsung nenggone apa iki? Nenggone kono. Misalnya yang punya 51% itu adalah, dan itu gejala negara modern. Saya dulu itu pernah di Australia. Ya, pernah di Australia itu 1 bulan saya di sana itu. 1 bulan di Australia gayanya jadi kiai gitu misalnya. Nah, supir sing nggone Australia iku sing ngeter-ngeter iku ora Kristen. Cerita karo aku kan, Pak, hukumnya jadi supir itu gimana? Ada masalah apa kamu itu? Masalah saya itu gini ya, dia itu bilang begini loh. Di sini itu undang-undangnya, kalau sesuatu yang sifatnya untuk publik, ya, untuk apa? Publik, itu nggak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau saya bilang gini, menyewakan mobil, itu siapapun yang menyewa itu harus kamu layani. Kalau enggak, itu dilaporkan, itu ditutup. Nah permasalahannya dia bilang, saya supir taksi. Dadak dinggo langganan wong angger malam Ahad kon ngeterno ngombe-ngombe. Jadi angger Ahad ngeterno wong ngombe. Engko terus mulai iku dene nek gak nrimo dilaporno ora dadi supir. Itu gejala dunia modern. Lah ngono iku terus piye hukume? Ambo Pak bingung aku. Nek ora diolehi uripe teko kono. Nek diolehi kok ya ben angger malam Ahad iku ngeterno moro tempat mabuk, karena di sana mabuk itu nggak boleh di sembarang tempat, ada tempatnya khusus tempat mabuk. Engko angger wis bengi wis mulai angger wis mabuk to mulai ya nelpon wong iki ya pancen wis langganan ya diene sing mulai lho piye hukume wis mumet mbah ngono kan. Tapi kan tidak bisa kita jawab mbah itu kan nggak bisa, mbah harus dijawab.
Itu, negara bangsa itu kira-kira begitu, dengan segala konsekuensinya. Itu. Nah, qaumiyah, kebangsaan itu kalau dalam definisi-definisi yang tidak setuju itu bunyinya seperti ini: mabda'un siyasiyun istima'iyun yufaddilu ma'ahu sahibuhu kullama yata'allaqu bi ummati ala siwahu mimma yata'allaqu bi ghairiha. Kepentingan umat itu harus dikedepankan terhadap umat yang lain. Dan ini biasanya yang tidak setuju itu biasanya ngomongnya kayak gini, sehingga kalau takrifnya aja udah begini itu berarti jelek atau bagus itu adalah negaraku harus dibela. Nah, ini mulai bermasalah. Yang seperti ini pasti yang membuat takrif seperti ini itu biasanya tidak setuju dengan qaumiyah. Dan itu tidak sendiri gitu ya. Dalam Britannica itu juga mirip-mirip cara mendefinisikan muwatonah, qaumiyah itu yang mirip-mirip kayak gitu, sehingga banyak yang tidak setuju. Ya, berikutnya zuhuru al-mustalah yartabitu mafhumul muwatonah kata kama tabalwaro fil fikri as-siyasi al-hadith bidaulah al-qaumiyah min jihadin wabid demokratiyah min jihadin thaniyah. Kewarganegaraan modern itu berkaitan dengan negara bangsa dan berkaitan dengan demokrasi. Sebelum ini itu enggak ada yang namanya kewarganegaraan modern, enggak ada. Enggak ada. Yang kedua, at-tatawwur ilahima irtabata bil ilmaniyah. Perkembangan negara bangsa dan perkembangan daulah demokrasi itu berkaitan dengan sekularisme. Makanya banyak yang tidak setuju, alergi dan lain sebagainya, memang ini berkaitan dengan sekularisme. Awalnya begitu. Makanya kalau ada orang bilang kami setuju negara bangsa, itu tujuannya pasti ini orang sekuler. Itu karena memang awalnya itu yang kaitannya dengan sekuler. Gitu. Kenapa itu berkaitan dengan sekuler? Karena dulunya sistem itu sistem agama. Ada imperium besar, imperium Romawi. Itu pasti di situ miliknya orang Kristen. Kalau nggak Kristen itu warga negara kelas 2. Imperium Persia itu agamanya pasti Majusi. Kalau ada orang Majusi, orang non Majusi kok di sana ya disio-sio. Jadi apa yang menyatukan seluruh komponen Romawi? Agama Kristen. Apa yang menyatukan negara Persia? Majusi. Itu kuno. Nah, keadaan seperti ini itu di Eropa juga begitu. Iya, bertahun-tahun Eropa Kristen dia begitu itu. Nah, ketika Kristen itu kemudian sebagai negara itu hilang, mereka ini mencari sumber yang bisa sebagai ganti. Itu apa? Ketika tahun 1924 khilafah dihilangkan lalu mau diganti dengan negara bangsa, itu sumber legitimasinya itu apa? Sumber legitimasinya itu apa? Nah, dhisik kan gampang. Sumber legitimasinya apa? Agama. Wong Indonesia kok mara nenggone negara Arab waktu itu. Ya wis dadi warga negara kelas 1. Angger agamane Islam. Kok mara rono nenggone Persia ujug-ujug dadi wong Majusi. Ya jadi warga negara kelas 1 selama agamanya. Nah, itu lalu hilang. Termasuk yang dunia Islam juga hilang. Terus saiki nek ana negara sing ora model ngono iku nek carane benerno piye? Syariahnya di mana?
Itu tidak hanya problem umat Islam, wong Kristen yo problem. Caranya wong Kristen menyelesaikan bagaimana? Disekulerkan. Agama itu wis gak usah ngurusi negara. Negara iki nek mbok urusi mumet, kowe ngerti gereja tok wae. Dipisah. Ojo ngomong soal legitimasi negara, wis urusi murni gereja tok. Kalau di negara-negara barat itu cara melegitimasinya itu dengan cara membungkam suarane gereja, gak usah ngomong marimu. Nah Indonesia caranya dibasul masail no. Nah itu ikut terus piye caranya bener no iku piye ngene iki piye ngono dibasul masail no terus metune diantarane harbiyun mustarokun bidhimah wah piye ngono lho pokoke aneh-aneh oleh caranya bener no iki piye ngono. Oh iya ada yang apa namanya tadi itu muahad mutlaqah, karena ahdi itu hanya sekedar boleh itu 2 tahun apa 6 bulan gitu. Iki kok ahdi kok gak tahu gak apa gak barbar namanya muahad mutlaqon itu akhirnya saking mumete. Kenapa kena umat? Karena dibasul masail. Coba orang usah dibasul masail menang ngene iki diterima lah wis selesai. Tapi kan kita ini punya tradisi apa-apa dibasul masail no. Hingga kemudian kita ikut mumet karena dibakar. Iya, jenengan datang ini berarti siap mumet gitu. Terus piye iki ngono gitu. Karena nggak ada padanannya. Iki model Medina, iki model Mekah, iki model iku saking kepengen mencari padanane. Mergo wong Islam iku nek gak gelem nek gak ono padanan iki moh. Nek gak bid'ah. Mau bid'ah itu. Iya, itu. Nah, al-muwatonah fi syar'i itu secara umum muwatonah. Sekarang al-muwatonah fi syar'i. Cara menjelaskan muwatonah menurut syariat itu piye? Ya memang angel, tapi ya kudu diusahani. Wong ora gelem ora ngene iki ora gelem. Ya kudu diusahani. Piye carane ben gelem dimuncul-munculno gitu. Pertama, kita akui bahwa Al-Quran itu tidak pernah menyebut kalimat waton, yang ada adalah balad. La uqsimu bihadzal balad baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi gak ono Al-Quran taulatun watoniyatun qaumiyatun, gak ono waton itu gak ono. Ono iku bilad, ono meneh diyar. Wa qad ukhrijna min diyarina ardun. Dan Kanjeng Nabi itu cintanya kepada Mekah itu luar biasa, menyebutnya innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah. Kalau ini kita sudah hafal dan cukup mendapatkan pembenaran kalau kita itu mencintai Indonesia. Kanjeng Nabi saja mencintai Mekah sebagai tanah kelahiran, walaupun ada yang bantah Nabi itu mencintai Mekah bukan karena kelahirannya kok, itu karena ada Ka'bahnya. Jadi mencintai Indonesia itu bid'ah itu. Gitu kan yang nggak mau, ya kan orang kan punya tafsir sendiri-sendiri itu kan. Nah yang seperti itu biasanya Abu Bakar Ba'asyir itu. Ya semoga yang hadir di sini nggak ada lah yang kayak gini. Tapi itu secara penafsiran itu hak dia menafsiri kayak gitu itu hak dia. Gitu. Tapi dia juga harus tahu lah, ini hak kami untuk menafsiri bahwa Kanjeng Nabi itu ketika menyebut innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilallah dan seterusnya, itu ya karena tidak hanya karena ada Ka'bahnya ya, karena memang saya lahir di situ, apa di situ dan nah ta'silu fikrati al-muwatonah. Pertama, manusia itu sama, Kristen, Yahudi,
sama apa? Podo-podo anak Adam. Jadi aku nek seneng karo ora seneng atau apa, saya bergaul dengan Yahudi padanannya apa ya, podo-podo anake Nabi Adam kan. Wahdatu apa namanya, al asli al insani. Cino ya kan, yang itu Cino itu yang nek ekonominya itu masya Allah kadang-kadang ngawur piye ngono ya, itu ya piye wae anaknya Nabi Adam. Jadi itu sama, kita itu sama, jadi nggak usah. Ini yang pertama. Yang kedua, kita itu juga sama-sama fitrinya. Kalau orang itu sama-sama Purwodadine, agamane Konghucu, agamane apa karo Islam, ya podo-podo seneng karo ini, ya podo-podo senengi. Wong Rembang sing apa Buddha karo Rembang sing Islam, itu nek bicara tentang Rembang, ya podo senengi Rembang. Gitu. Nah, kepentingannya juga sama. Kalau Purwodadi ku maju, iku ya sing Islam ya ngerasa maju, sing ora Islam ya ngerasa maju. Podo-podo maju. Ning nek Purwodadi ku melarat, kabeh melu melarat. Kok sing maju main siji tok mesti tukaran. Indonesia itu sangat rawan. Itu kenapa? Di antaranya karena angger sugih kok iku, iku mesti ndadekno masalah. Kita tidak bisa sugih dhewean, mesti masalah, mesti. Dan itu perlu diketahui oleh konglomerat. Itu paling hanya mampu untuk hidup sekian. Pasti itu. Jadi nek maju kabeh, nek melarat kabeh. Kalau kita sepakat bahwa Indonesia ini milik bersama, iku ojo sampai sing maju satu kelompok yang lainnya nggak maju. Iku mesti tukaran. Mesti itu sekali lagi ya, itu secara teori ya, walaupun prakteknya itu belum tentu mergono suwuk barang. Tak suwe ndak ben ora pato ngamuk. Ngono kan iso ae kan. Tapi secara teori itu potensi itu sangat tinggi. Berkali-kali Indonesia itu geger karo Cina, itu diantaranya mergo Cina niku kenemenen pribuminya itu ora kekendelen, ora maju-maju, mesti geger. Makanya kalau pengen selamat, ojo maju dhewean secara teori. Dau'un minat tarikh. Nah, yang seperti ini maju bareng-bareng itu ada padanannya enggak? Alhamdulillah. Satu-satunya orang pertama yang berani melakukan itu justru Kanjeng Nabi. Di saat Persia itu khusus kanggo wong Majusi, Romawi khusus kanggo wong Kristen, ndadak nang Madinah Kanjeng Nabi pertama kali itu ngejak bareng-bareng. Itu pertama kali di dunia itu. Pertama kali di dunia. Ada tokoh sebesar Kanjeng Nabi tiba-tiba ketika datang di Madinah itu, Madinah itu tempatnya Yahudi, tempatnya pagan, dan tempatnya Muslim. Itu pertama kali. Durung ana contone nang gone dunya. Zaman iku nek beda agama iku ditendangi. Maka Kanjeng Nabi itu ketika menyebut wafiqah Madinah, itu yang ngelem itu tidak hanya orang Muslim, pemikir-pemikir politik dunia ngelemi ra karo-karuan. Orang paling toleran di dunia ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa itu. Walaupun itu kemudian gagal
Yang gagal bukan Kanjeng Nabi, karena ada pengkhianatan sehingga Madinah itu menjadi murni muslim. Tapi desain pertamanya itu Wathiqatul Madinah. Itu luar biasa. Kita tanya Gustave Le Bon, yang orang yang Perancis yang sangat terkenal di Mesir ketika awal-awal saya sekolah itu, ngeleme kalau Islam itu nggak ada negara yang toleran dengan orang lain melebihi negara Islam, karena nengkono-kono itu ono beda di sio-sio. Nah, itu desain pertama itu. Nah, jadi itu apa namanya, Dau'un minat tarikh. Berikutnya ya, ukhuwatul Islam wal muwatanah. Ada orang yang mengatakan ikatan satu-satunya adalah ikatan Islam. Jadi kalau ada ikatan-ikatan yang lain itu bid'ah. Ada yang seperti ini, ada di dunia, ada Muslim banyak yang seperti ini, banyak, termasuk ISIS barang itu pasti bilangnya yang ada hanya ikatan Islam. Kamu masuk sini hilangkan Indonesia kamu masuk sini hilangkan Irak kamu jangan pikir Indonesia, pikir Islam. Tapi apa ya begitu? Ya enggak lah. Dan itu sumber masalah. Makanya di Arab itu banyak Thawratul Mawali. Di Mesir itu yang tumbuh itu adalah Daulatul Mamalik. Daulatul Mamalik itu apa? Budak-budak yang jadi raja. Sehingga asalnya dhisik budak, saiki dadi raja. Turki Utsmani itu apa? Ya wong Turki, budak, penerus Mamalik. Caranya biar wong Arab ben benci karo Daulah Utsmaniyah, di muncul Arabe. Makanya ada Thawratul Arab, gerakan Arab. Kalau dulu ada gerakan Mawali karena diperintah oleh orang Arab, ketika Turki Utsmani yang lahir sebaliknya Thawratul Arab. Karena wong Arab dikuasai menjobo. Betapa rumitnya kalau kita tidak mengenal yang namanya ini. Coba bayang lo Indonesia ujuk-ujuk dikuasai oleh Vietnam, mesti gini, sidik-sidik kok Vietnam, sidik-sidik kok, nanti lama-lama itu dibalik. Nah, yang benar bagaimana? Benar itu artinya menurut kacamata yang ahli sunnah wal jamaah. Nggak tahu kalau yang di sini nggak tahu, pokoknya yang saya pahami itu ukhuwatul Islam jangan sampai memerangi ukhuwatul waton. Ojo sampai digesek-gesek no. Mari perkara. Yang benar bagaimana? Bagian dari Islam adalah mencintai negara. Hubbul waton minal iman. Ben ora geger. Iku ngomong terus untuk menyaingi ukhuwatul Islam itu terus akhirnya hubbul waton minal iman, hubbul waton minal iman. Itu menyampaikan cinta kita kepada Islam itu tidak merangi terhadap cinta kita terhadap Indonesia. Cinta kita terhadap Indonesia ojo sampai nyenyak-nyenyak tentang ukhuwah Islamnya. Jangan sampai kita mengatakan ke wong di, aku wong Saudi, muslim nggak peduli, yang penting bukan Indonesia. Ya enggak begitu. Harus dipadukan biar tidak bermasalah. Itu biar tidak bermasalah. Itu. Bagaimana kalau watonnya itu ternyata adalah non muslim? Itu gimana? Kan ada itu Al-Qur'annya itu ya. Al-Qur'annya itu kan banyak. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yang bikin geger zaman Ahok itu. Itu kan diantaranya itu kan ayat itu.
Nah, yang seperti itu terus bagaimana itu? Apakah boleh presiden mengangkat menteri yang non-Islam? Itu. Kalau misalnya saya berada di Timur-Timur, calonnya itu Kristen 2, yang satu Kristen yang tidak baik sama umat Islam, yang satu Kristen yang baik sama umat Islam. Lalu di sana ada PKB, ada P3. Itu secara politik harus bagaimana? Aneh, koalisi nyalon dewi. Karena kami tidak, hadisnya ini misalnya, Qur'annya la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'min. Daripada kita memilih itu, mending kita nyalonkan sendiri aja. Tapi nggak jadi, paling sing wis gak apa-apa, sing penting nyekeli ayat iki. Misalnya, sing siji gak ndak. Itu aja yang Kristen, yang itu aja, tapi dia baik. Minimal kalau dia kita ikut calonkan, minimal kita dapat dinas pendidikan. Nenek nyalono dhewe wis ora dadi, ora entuk apa-apa. Pilih yang mana? Gitu. Ya kan? Itu kan potensi sekali kalau kita di Amerika. Piye hukumnya wong Amerika iki? Gak usah nyoblos, kabeh-kabeh kok non muslim. Kuwi nek nyoblos iki ndak lumayan tak kei wakil. Ya kan lumayan tuh. Wamen misalnya. Di bagian apa? Tapi kudu nyoblos. Nah. Tapi kok ayate la tattakhidul kafirina auliya. Gitu. Kalau gitu gimana? Ya nyarilah tafsir yang rada enak-enak. Nah, gitu caranya. Caranya enak, nah gimana? Nah ini lihat sendiri, saya nggak ingin membacakan, cari yang enak-enak itu. Nah gitu. Ada di sini, ya ada. Untuk membenarkan bahwa yang dimaksud itu adalah kafir yang kurang ajar. Nek kafir sing ngefriend ora apa-apa lah. Ngono yang ngefriend, ada kafir yang ngefriend. Ada. Pernah punya wakil bupati Kristen enggak? Nah, iku sing dukung ono kiai ini to ora njajal, tak takok aku. Ya kan? Sing siji calonnya itu bupati dan wakil bupatinya sama-sama muslimnya. Sing siji Islam, wakilnya non Islam. Dan kiai banyak yang dukung itu. Kiai banyak yang dukung, tapi jangan banter-banter. Ini banyak, iya. Dan yang jadi adalah iya bupati Islam, wakilnya non muslim. Iku nek ditakono kiai kono mbok piye jawaban niku? La tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Gimana itu cara menjelaskannya? Rumit. Jadi negara kebangsaan itu membawa kerumitannya. Rumit, iya, karena kita akan dihadapkan pada persoalan-persoalan ini, persoalan yang rumit ini. Itu. Dan kiai-kiai itu patut untuk ditanyai yang rumit-rumit ini. Jawab rono yo repot, jawab rene yo repot, ya kan? Akhirnya paling enak apa? Oleh tapi darurat. Nah itu, tapi hidup itu selalu darurat. Ini repot darurat terus saya kabeh itu sepiye. Ada lagi yang lebih ekstrim, kok gitu terus? Ya kita itu memang sengaja begini, memang menunggu datangnya Imam Mahdi sama Nabi Isa. Gitu banyak yang gini, banyak yang gini tuh banyak. Yang seperti ini kok diharapkan maju piye? Orang yang seperti itu diajak bagaimana caranya bisa mengakui sisi Samsung, bagaimana agar Muslim itu punya saham yang besar di Toyota. Orang yang seperti ini pasti nggak mau bakas itu. Udahlah, kamu nggak usah bakas gitu. Kita ini sedang menunggu Imam Mahdi. Mari kita ke Langgar, mari kita ke masjid. Itu kan urusi wong sing fasik-fasik iku ngono. Tapi kalau kita begini itu, ya kita harus menerima jadi orang yang nggak maju-maju.
Maju itu membawa konsekuensinya yang rumit. Iya, rumit. Kalau di sana-sana saya disuruh jawab mumet, mengkeret, kuru awaknya. Mumet. Itu. Dan tokoh besar itu harus menjawab ini. Kalau diantara yang hadir ini jadi Rois Suriah PBNU, pertanyaannya tidak lagi bagaimana hukumnya sholat di masjid yang kayak ada najis-najisnya, enggak gitu. Pertanyaannya itu kayak gini, jawab rono ya susah, jawab rono dikamplengi kono, jawab rene dikamplengi kene. Makanya enggak ada Rois Suriah yang gemuk, itu enggak ada. Kalau ada Rois Suriah gemuk itu mumet, itu gimana kok bisa ya jadi Rois Suriah kok jadi gemuk, itu gimana? Wong pertanyaannya itu berat pertanyaannya itu. Wakil masih bisa gemuk. Apa? Wakil masih bisa gemuk. Nah kan nggak jawab, masih ada Rois Suriah, jadi yang jawab ya Rois Suriah kan masih bisa gitu. Mumet itu. Dan jadi orang kota itu ya begitu. Yang kota itu maksudnya yang hidup di Jakarta, yang pertanyaannya itu ya kompleks sekali. Dan kita kalau membuat negara yang tidak begini, itu dunia nggak ada padanannya. Dunia sudah seperti ini. Di seluruh negara di dunia ini ada muslimnya. Ada muslim. Sebutkan negara yang nggak ada muslimnya, semua ada muslimnya. Entah 0 sekian 1%, no muslimnya. Dan mereka itu menuntut negaranya untuk bikin masjid. Orang sing sampai saiki durung ana masjid. Ada negara dunia, ada yang belum ada masjidnya. Dan itu tugas kita untuk membuat masjid di sana. Dan kita kalau usaha begitu, nanti kita juga akan dimintai yang bukan masjid. Masalahnya itu di situ. Kecuali kita main bulldozer. Saya minta boleh, tapi kamu minta tidak boleh. Nah itu, tapi itu pasti terkucilkan dalam hubungan apa internasional. Itu mumet. Itu pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, kemudian al-wala wal barok. Al-wala wal barok itu, masya Allah. Kalau kita membaca terbitan Saudi, wah mumet tenan wala wal barok itu. Nah, terus caranya bagaimana agar ya kita carilah fikih yang lebih enak daripada itu. Cari fikih kita itu luas. Walaupun nanti ada yang kritik, ini kok caranya kok hidupnya kok nyari yang enak-enak, ya gimana, memang hidup itu untuk enak-enak ya kan. Yang penting itu adalah tidak melanggar, tidak menggampangan, tidak ini tuh. Ada yang sulit, ada yang ya gitu. Nah, ada yang menafsirkan pokoknya kalau muslim harus wala, kalau kafir harus barok. Akibatnya apa? Di antaranya fatwanya itu orang Amerika yang muslim disuruh untuk hijrah kembali ke negara Islam. Masih ada fatwa yang seperti ini? Masih ada. Kenapa? Dianggap negara kafir. Kalau sudah kafir berarti hukumnya barok, harus membebaskan dari mereka. Nah, ada yang bicara yang berbeda seperti ini, ada. Wala wal barok itu hukumnya banyak sekali ya. Tidak ada orang yang baik 100% dan tidak ada orang yang buruk 100%. Maka wala wal barok itu tidak diberikan kepada orang, tetapi kepada perilakunya. Orang apik, anggaplah wali kiai, nek lagi ngejak elek ya aja barok. Wong elek
pas ngejak apik ya monggo. Ono wong Islam ngejak bangun lokalisasi, walak apa barok? Barok. Ono wong kafir ngejak gawe pasar. Boleh nggak ini kita ikut? Walak itu diberikan kepada orang atau perilaku atau nilai. Siapapun yang memberi nilai baik, tidak pandang siapa orangnya. Nah sekarang di Indonesia ini ada muslim, non muslim, wakil macam-macam sepakat Arab maju ke Indonesia. Boleh nggak kerjasama dengan orang-orang ini? Dan itu yang nanti akan kita jadikan rumusan. Negara kebangsaan itu intinya adalah wong akeh pengen bareng-bareng majuno Indonesia. Karena Indonesia maju, yang menerima kebaikan semuanya. Nek Indonesia terpuruk, kabeh melu terpuruk. Kalau kita mengambil ar-ridho bi Syekh ridho bima yatawalan itu, nek wong kono nek melu maju, iku masalah iku terus gawe gereja barang. Ya gak barbar iki, pancen yo ngono. Ya pancen ya rumit makane iku dibakas. Iki terus piye? Ngene iki piye? Nah. Dan yang sering kita dengarkan itu tadi, ya piye meneh darurat. Sekali lagi itu baru atau barbar ngenteni Imam Mahdi. Apa ya begitu? Urip kok ngono iki piye to? Aku yang ngumet. Urip kok darurat terus, kabeh-kabeh kok darurat. Nah, itu. Makanya ajabun mimman yuharibu al bid'ah fawaqa'a fil bid'ah. Orang memerangi bid'ah, daulatul muatonah, memerangi kabeh, tapi dia sendiri jatuhnya kepada bid'ah. Kenapa? Karena walaknya itu diberikan kepada orang, bukan diberikan kepada perilaku. Yang seharusnya itu diberikan kepada nilai dan perilaku. Makanya saya selalu YouTube yang saya dengarkan dan saya ketemu, wah ini top, ini itu adalah YouTube yang saya dengarkannya Ali Al-Jufri. Di depan para sufi itu berani mengatakan, saya kalau benci kepada orang non muslim itu bukan benci kepada orangnya, tapi saya benci kepada kufurnya. Sehingga orang itu kok mau ngajak saya kebaikan, aku terus bilang, wah ini cocok ini cocok ini. Berarti kalau di Indonesia kerjasama dengan siapapun selama yang diajak adalah kebaikan, maka kita boleh melaksanakan membangun sesama muslim non muslim untuk kemajuan Indonesia. Itu boleh apa tidak? Dan asasul muatonah modern adalah ini. Itu. Dan yang rumit lagi, itu nek bareng-bareng itu mesti ora iso 100%. Wes mesti gak iso 100%. Urip kok bareng-bareng itu wis gak mungkin 100%. Indonesia di NU kabeh mesti Muhammadiyah yang ngamuk. Kok NU kabeh lho caca, ngono ya. Sama dengan kalau di Muhammadiyah kan. Ikhwanul Muslimin di Mesir itu gagal, kenapa? Karena semua orang memandang ikhwan itu bareng jadi pimpinan, kabeh-kabeh kok di ikhwan. Sehingga Al-Azhar memberontak, lebih memilih Sisi daripada memilih Mursi. Kenapa? Nek sing dadi Mursi Azhar mbok pek, nek sing dadi Sisi Azhar dinakno aku. Milih ndi jajal? Coba bayangkan orang NU, ono pimpinan muslim sing tewenanan, anggaplah Abu Bakar Ba'asyir, tenanan to Islam iki, ya kan?
terus karo kongkon milah sing rada fasik-fasik sithik tentara ngono ya. Nek dipimpin Abu Bakar Basir pondok dibredel, ning nek dipimpin sing fasik-fasik iki pondok dibantu, milih ndi jajal wong NU? Apa ora mumet? Azhar itu kalau diteruskan yang memimpin adalah Mursi, Azhar itu jadi ikhwan. Ada indikasi-indikasi Azhar mau diikhwankan. Ning nek sing dadi sisi pro Husni Mubarak kembali ke rezim lama, iku ora trimo dibantu, dinakno, diajak kerjasama. Milih marang ndi? Ana wong ikhwan iku muangkel karo Al Azhar. Wong Azhar ku piye to? Wong Islam karo wong apa jenenge? Sekuler kok milih napa? Lah iya lah, apa tak pilih kowe ku mau pepek dhewe. Ngono jawabane wong Azhar. Ya jal bayang NU. Kuwabe apa di Muhammadiyahno. Ya, terus kongkon saingane Muhammadiyah. Apa jenenge tentara sing rondok nasionalis sing modele kaya Mbak Mega iku. Rondok mbut-mbut ngono iku. Ya jal milih ndi? Nek Mega NU diuripi, ning nek Muhammadiyah NU dipites. Wong NU milih ndi jajal? Jajal kira-kira coblosan menang ndi? Kiai-kiai kira-kira wis lah Muhammadiyah mati ya wis, sing penting aku kok gak yakin wajah ngene-ngene iki ya mesti kan rumit. Nah, hidup modern itu saya tahu ini mungkin di rekam live ketemu Mbak Mega nyoro iki. Tapi saya ingin ceritakan betapa mumetnya dan kita harus memilih dengan segala konsekuensinya itu. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Makanya kalau ditanya idealnya seperti apa, kita tidak pernah ideal. Orang yang ideal itu pasti itu selalu yang bicara udkhulu fis-silmi kafah. Ayatiku terus anggar gak kafah sithik dibuandem. Mumet gitu ya. Yang ideal seperti apa? Kita tidak pernah ideal. Nanti idealnya menunggu Imam Mahdi. Seraya kita tidak ideal, kita nikmati aja lah. Jangan sering-sering mengatakan kalau saya sering ini darurat. Ya enggak darurat, ya memang hidup itu ya kayak gini. Iku nek darurat terus bojo ya melu darurat ya. Bojoku kok kayak gini kenapa? Ya darurat dah. Ya ora kaya golek bojo liyane ya kaya ngono iku. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.